Coba gimana nih perasaannya setelah dapat materi tentang supporting system dan kemarin tentang tips menjalani puasa ya untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian juga apa namanya? Dan mengenai ruksoh, kodo dan fidyah yang dibahas oleh Pak Zain ya. Silakan dituliskan perasaannya gimana. Seneng banget ada yang kayak aduh masih bingung, masih gimana. Coba tuliskan ya. Ayo di kolom chat, saya tunggu. Pengen lihat nih. Oke, kita secara tulisan dulu aja. Silakan ditulis. Enek sing nge-share. Mohon maaf, kakak operator boleh dibantu di off. Apa nih? Senang banget materinya daging, tapi penyampaiannya mudah dimengerti. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi daging bisa busuk ya kakak. Jadi tolong disebarkan supaya manfaatnya meluas. Jangan dipendem. Iya benar. Nanti hanya diri kita sendiri aja yang ini. Nanti di overweight kayak aku. Gimana sih? Nih coba yang lain pada tidur. Coba saya pengen tanya, masih semangat nggak? Oh ini ada lagi. Alhamdulillah, masya Allah ilmu yang nggak akan pernah bosan untuk dimurajaah meski sudah tak menyusui lagi. Semoga Allah jadikan support system yang lebih baik untuk kita. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lainnya mana ini? Oke, yang lainnya masih semangat. Kita mau masuk ke sesi tanya jawab nih, tapi nanti insya Allah ada penyampaian dulu dari ini sambil menunggu. Mungkin kakak operator boleh dibantu untuk semangat. Masya Allah kita. Ya. Masya Allah sangat senang mendapat ilmu yang sangat banyak dan menurut anak isinya begini semua penyampaiannya sangat mudah dipahami. Insya Allah anak bagikan untuk anak-anak yang lain. Padahal anak pertama baru 1 bulan lalu lahiran. Masya Allah. Selamat Nenek Ita. Masya Allah. Masya Allah. Ini nenek ya, nenek Ita. Ya. Semangat ya, Masya Allah. Member binaan dari zaman kita belum jadi relawan. Masya Allah. Masya Allah. Ada itu dulu kakak. Apa iklan dulu? Iya, ini sambil menunggu kakak operator siap ya. Sambil kita kalau ada yang mau mengalirkan rasa lagi. Iya. Oke, sambil nunggu yang lain nulis. Mungkin ada yang mau ngobrol nih sama Suster Ari. Pertanyaannya boleh ya langsung ditulis atau yang mau ngobrol raise hand ya. Raise hand untuk menjawab untuk bertanya secara langsung dengan Suster Ari. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Jazakallah khairan Intan dan Suster Ari. Siap-siap membagikan akikah. Masya Allah. Ya, wajazakillah khairan Bunda Nenek Ita. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak solihah ya. Solihah, saya lupa anaknya cowok apa cewek ya. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang mau join? Oleh Bu Suster, Masya Allah. Ya. Oh, Saleh, Masya Allah. Ini ada yang mau bertanya, silakan kita sambil menunggu. Oke. Kita tunggu dulu ya dari kakak operator. Oke, sambil menunggu nih ya, sambil saya bacain aja sponsor-sponsor kita ya.
yang kemarin saya belum sempat saya sampaikan. Terima kasih kepada sponsor-sponsor yang sudah membantu adanya ODK 9 dari Sentra Kasih Muslimah ini, yaitu dari kios si buku dari Bunda Vera Rifata Masari, ya, yang memberikan sponsor berupa buku anak berjudul Keindahan Akhlak Rasulullah, buku anak seri Asmaul Husna, buku anak seri Hewan Al-Quran, buku anak seri Acak Wawasan Islami, kopi bubuk penggelap, dan yang kedua ada dari Bunda Lia nih ya, yang memberikan sponsor berupa handuk bayi, 3 paket baju bayi, 2 peci bayi balita, dengan akun Instagram di @lia.purbosari ya. Kemudian dari Kolaborasi Langit dengan akun Instagram @bertumbuhyuk dan Al-Hadi DF yang memberikan sponsor berupa uang tunai sebesar 500.000, Masya Allah. Kemudian kepada Pusat Souvenir Kantor yang memberikan sponsor berupa tumbler vakum flash set sebanyak 20 pieces. Kemudian juga dari Darila Official yang memberikan sponsor berupa 1 khimar gendong dan menyusui. Masya Allah, ini banyak banget nih. Dari Amala Skin Official yang memberikan skincare UV Essence 3 pieces, facial wash 2 pieces. Kemudian juga dari toko _Hadi, Diamond deodoran untuk akhwat 3 pieces, Diamond deodoran untuk ikhwan 3 pieces. Dan yang terakhir adalah dari @a2_store yang memberikan sponsor berupa Saida Parfum 2 pieces dan sponsor event kajian pranikah 2 buku cerita Bunaya Book, hampers bedong 8 ya dari Wonder Baby, dan yang terakhir 1 pieces Belgi Pro Serum British Propolis. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum untuk sponsor yang sudah membantu. Sudah ada pertanyaan yang masuk ternyata, alhamdulillah, dari peserta bernama Ummu Fadilah ya. Kira Ummu Fadilah sudah menyatakan menuju masak, kata beliau, supaya nggak bengkak susunya dan lebih cepat kosong atau kering. Ini mitos apa? Mitos ya, karena sebetulnya tadi kita sudah bahas kan kalau prinsip produksi ASI itu dari sinergi dua hormon oksitosin dan prolaktin gitu kan. Prolaktin ini akan terus berproduksi kalau ada rangsangan. Jadi supaya enggak bengkak itu jangan ada demand sebenarnya, bukan karena puasanya gitu. Karena ada juga yang puasa tetap aja di mitos. Untuk bisa supaya nggak bengkak susunya sebelum penyaringan ini, demand-nya bertahap dikurangin gitu supaya lama-lama produksi ASINya juga berkurang, jadi nggak bengkak ketika nanti disapih gitu. Masya Allah. Ini mitosnya jadi bukan karena puasanya, tapi mengurangi demand-nya supaya bengkaknya berkurang. Oke. Nah, sambil nunggu yang lain memikirkan pertanyaan. Bikin pertanyaan kadang lebih susah daripada gimana maksudnya ada ini? Kita mau quiz. Ini deh, kuis aja deh dari Suster Ari. Nggak tahu nih apa ya. Jadi kayaknya ya menurut Suster Ari perlu nih ditanyakan ke peserta untuk mengulang lagi nih. Kira-kira pertanyaannya silakan Suster. Apa ya? Ini untuk supporting system kan, kita tentang supporting system. Apa ya, aku jadi bingung suruh bikin pertanyaan. Kira-kira di sini atau enggak kasih ini aja deh, siapa di sini yang suaminya hadir? Nah, boleh nih.
Siapa yang suaminya hadir katanya sudah. Sebentar ini, mengurangi demand itu mengurangi jadwal penyusuan ya? Iya, betul. Mengurangi jadwal penyusuan. Bertahap dikurangin ya. Diajarkan untuk anak bagaimana bertahan hidup dengan makan gitu. Dengan minum yang lain selain memang. Ada ini supporting system yang hadir para suami, nanti boleh pertanyaannya buat itu. Ayo, siapa yang suaminya masuk ke Zoom? Pak Zen. Dan hadir. Suami Bunda Arin. Saya suster nyimak bareng Pak Su dari kemarin. Wah, Masya Allah. Suaminya Bunda Fadilah ya. Ya. Mana coba nih? Ada oh, cuma denger aja. Atau nggak apa-apa suruh jawab aja tuh. Suaminya. Itu pertanyaannya apa Teteh? Bingung nih. Pertanyaannya mungkin bisa berkaitan mengenai seberapa besar Bapak mendukung menjadi suami. Mau tapi mau menyapi nih Pak. Yang akhirnya harus katanya disuruh untuk puasa. Mau Fadila boleh di ini di apa namanya diperdengarkan aja, nggak usah diperlihatkan gambar kami mungkin ya kalau misalkan gariskan. Bapak siapa nih namanya? Umu Fadila. Bismillah. Assalamualaikum Bunda sama Teteh ya. Ya, ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Aja Pak tadi aja jawabannya? Silakan. orang Bandung kok. Orang Bandung. Oh, orang Bandung, Masya Allah. Orang KBB ya? Punten lupi kalaresan di Lampung ya Teh menuju Oh, Membarat. Damang Bapak. Alhamdulillah saya Alhamdulillah. Ya gimana nih Bapak udah nyimak ya materinya tadi? biasa diulang Bu pertanyaannya. Oh, boleh diulang pertanyaannya. Ya, jadi ini malah saya gini ya Pak, bagaimana Bapak sebagai support system bagi istri Bapak yang sekarang kan Umu Fadila nih lagi mau menyapi karena sudah alhamdulillah sudah mau tuntas dalam proses penyusuannya. Karena tadi tuh Umu Fadila bingung katanya apakah harus langsung puasa atau bagaimana, terus juga peran bapaknya gimana nih Pak? Mangga silakan. Peran Supaya support system ya proses buat sapinya itu nyaman ke Bunda Fadilah dan ke anaknya. Kira-kira Bapak ngambil perannya seperti apa nih? Ya, begitu. Begitu. Karena kan Bunda Fadilah juga nggak kepengen tuh payudaranya bengkak. Nah, kira-kira Bapak akan mengambil peran apa sebagai ayah supaya si anak nggak trauma menjalani proses sapinya dan Bunda Fadilah juga nyaman karena payudaranya nggak bengkak. Karena kan bengkak itu sakit ya Bunda Fadilah. Nah, kira-kira ayah bisa ngambil peran apa nih? Insyaallah. Kebalik ya harusnya pertanyaannya dari Sudi. malah yang pengen tahu mungkin apa Berarti namanya? Bapak nggak tahu ya? Jadi maksudnya akan menjadi pertanyaan Bapak karena Bapak nggak tahu apa yang akan dilakukan mungkin ya? Apa namanya? Sekedar persiapan ya karena kita belum mengalami itu karena ini juga anak pertama. Qadarullah sebelumnya kami apa tuh namanya dikaruniai anak kedua belum lahir baru 8 bulan mau lahiran, ternyata Allah udah lebih sayang anak tersebut. Jadi intinya yang harusnya susunya buat anak yang kedua disedot lagi tuh sama anak yang pertama. jadi pengalaman yang luar biasa ya sebagai suami. Alhamdulillah
juga ada wadah untuk para ibu hamil dan menyusui didampingi sama ibu-ibu bidan, umi-umi bidan yang luar biasa, Masya Allah. Jadi sangat terbantu dengan adanya Salma dan para bidan yang menjawab seputar permasalahan ibu hamil dan menyusui tentunya. Nah, bagaimana ketika Itu ditanya? sudah menjawab ya sebenarnya. Tapi mungkin untuk Umu mau menjelaskan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga kita bisa istiqomah ya Bapak ya, memberikan dakwah seperti ini. Tentang wafatnya bayinya Bapak, kami turut berduka dan tetap mengucapkan selamat karena ini hadiah terbesar ya dari Allah gitu. Seperti tadi dalam materi juga ternyata penyempurnaan penyusuannya dilanjutkan insya Allah nanti di surga, dan ternyata ini juga jadi hadiah buat kakak bayi karena jadinya dapat kolostrum lagi kan gitu, dan jadinya melimpah lagi asinya gitu. Masya Allah. Tapi ini Bapak belum menjawab pertanyaan saya tentang mengambil peran seperti apa. Mungkin Bapak bingung ya. Jadi mungkin akan jadinya saya aja deh yang menjawab. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa mengaplikasikan. Jadi di sini mungkin Bapak mengambil peran untuk bantu pengasuhan gitu supaya si anak nggak fokus ke nenek ibunya terus gitu. Ya. Jadi supaya nanti kan kalau berkurang permintaan penyusuannya, payudara ibunya juga nggak akan sampai bengkak ketika nanti proses penyapihan. Gitu. Jadi siapkan keimanan, rasa percaya diri dari ayah dan ibunya dulu sebelum ke anaknya. Jadi jangan paksa anak disapih kalau bapak dan ibunya nggak menguasai dulu ilmunya. Jadi yakini dulu bahwa penyapihan ini adalah bentuk ketaatan juga. Jadi sampaikan dialog iman juga ke anaknya ketika mengawali proses menyusui ini. Proses menyapihnya juga mengawali dengan niat ibadah, proses menyapihnya juga dengan niat ibadah. Begitu Bapak. Jadi nanti Bapak ambil peran untuk memberikan dialog iman juga ke anaknya bahwa nggak terus nenek itu karena si Dedek harus taat kepada perintah Allah, sempurna itu 2 tahun, dan mengajarkan tentang batasan aurat, menyiapkan kehidupan selanjutnya yang harus lebih mandiri, nggak bergantung kepada ibunya dalam menumbuhkan tubuhnya gitu kan, jadinya nggak berpatokan harus minum terus, harus nenen terus, tapi dia harus makan dari makanan keluarga seperti itu ya. Jadi kuatkan iman dan rasa percaya diri dari bapak dan ibu, baru kemudian ke anaknya gitu. Jadi menyapihlah dengan iman, cinta, dan percaya diri gitu Bapak. Tapi tadi Masya Allah peran beliau, Masya Allah, belajar bareng. Ibu sedikit nanya boleh? Ya boleh Bapak, boleh. Kita kan rencananya mau ngikutin kaidah ya, 2 tahun sempurna gitu. Akan tetapi kita pada prakteknya belum tahu ya anaknya seperti apa, entah mau disapi atau enggak gitu kan. Tepatnya kan 2 tahun itu kurang lebih 14 Syawal, anak kami 14 Syawal. Itu kalau misalkan kita tidak di 2 tahun tepat, misalkan entah nantinya lebihnya 6 bulan apa sampai 2 tahun kadang-kadang, itu gimana Ibu? Sebenarnya tidak ada dalil yang saklek kapan harus disapih gitu kan, hanya disampaikan dalam Al-Baqarah 233 itu kan sempurna 2 tahun, penyapihannya saklek harus 2 tahun itu nggak ada. Jadi nggak ada dosa kalau misalkan ternyata penyapihannya baru bisa lebih dari 2 tahun, tapi bukan berarti dibiarkan terus-menerus ya Bapak ya, karena kan secara tubuh dan psikisnya anak itu dia harus siap disapih gitu, karena kita akan mengajarkan kemandirian kayak gitu kan, terus tadi batasan tentang aurat kayak gitu. Jadi tetap disiapkan, tapi Bapak juga jadinya nggak perlu saklek sampai akhirnya belum siap ini Bapak menyampaikan ilmu tentang bagaimana menyapih dengan iman dan percaya diri gitu kan. Si dedeknya belum ngerti banget, langsung tanpa bimbingan ke si adeknya langsung disapih, enggak, tapi bertahap gitu, nggak harus saklek 2 tahun gitu sih Pak. Ya.
paling itu sih. Terjawab kira-kira Bapak? Insya Allah, alhamdulillah. Jadi apa namanya sedikit apa namanya tambahan ya dari ilmu yang mewakili suami-suami yang lain untuk Iya. apa namanya senantiasa mendampingi para istrinya tentunya. Terus yang paling utama itu untuk menghalau mitos-mitos yang ada ya dari mertua sendiri atau dari orang tua sendiri, kadang-kadang yang tiba-tiba masuk di tengah-tengah kaidah yang ada gitu kan. Kita mau ngejalanin apa tiba-tiba dimasukin jangan puasa, misalkan nanti neneknya kering, dedenya kasihan, itu ternyata tidak tepat gitu. Jadi untuk para suami tentunya dampingi terus apa namanya istri-istri kalian, bukan cuma anaknya yang amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk istrinya juga. Itu mungkin itu ya Bu dari kami Iya. keluarga. Masya Allah. Makasih banget Bapak supportnya nih, Bapak-bapak yang lain mudah-mudahan menyimak juga. Masya Allah. Ya ini dari gimana Bapak? Jazakumullah khairan. Iya, wajazakallah khairan. Ini dari Bunda Arit dan Pak Zen menyampaikan bahwa mohon maaf kita tidak hanya bidan, saya di sini suster dan ini juga mahasiswi dakwah yang bentar lagi wisuda. Jadi Relawati Salma itu ada seorang guru juga, jadi tidak hanya nakes karena memang ilmu tentang menyusui ini untuk semuanya gitu, terutama untuk para ibu, tidak hanya untuk nakes. Begitu Bapak. ASI tetap baik tapi nggak sesuai dengan sistem fisiologis anak. Ya, Jazakumullah khairan Bunda Arit. Ya, jadi pas usia lebih dari 2 tahun ya ASINya tetap baik karena ya itu tadi nggak sesuai dengan sistem fisiologis anak tubuhnya udah Allah setting sedemikian rupa untuk bisa menerima makanan keluarga gitu ya. Masya Allah, Masya jazakumullah Allah. khairan. Nanti dia siapkan hadiah nih buat suaminya Bu Fadilah ya. Iya tuh, dapat door prize kata Door Bunda Arit. prize. Insya Allah sudah Amin. dimasukkan ya, ini list namanya. Barakallahu fikum Umu Fadila dan juga suami ya. Ini Masya Allah saya terharu gitu. Ternyata bapak-bapak tuh semangat juga gitu ya belajar dan mendampingi istri, dan bener kan kali ini tuh bahasannya supporting system gitu ya, kayak sebenarnya lebih diutamakan nih support sistem ya gitu kan. Jadi kayaknya pas banget ya buat bapak-bapak ya. Baik. Siapa lagi nih yang mau bertanya atau kita kasih pertanyaan lagi ya? Atau pertanyaan kemarin yang belum terjawab ya? Silakan. Itu siapa sih? Ada Umu siapa? Lupa. Ya. Yang siapa saya lupa. Gozi ya, Umu Gozi ya. Umu Gozi itu bertanya apa kemarin? Teteh masih ingat nggak? Umu Gozi itu berkaitan mengenai beliau itu kan saya masih puasa. bingung yang tadi. Saya tidak puasa 3 hari saat masa sih? Oh yang ini. Umu Gozi bener kan ya kemarin kalau nggak salah belum terjawab. Saya masih bingung yang tadi soal saya tidak puasa 3 hari saat Ramadan kemarin pas hamil. Kalau saya pernah belajar katanya sudah cukup fidyah. Tapi keluarga besar saya mengatakan wajib fidyah dan wajib bayar hutang. Nah di sini peran bapaknya ya mencari ilmunya, mengambil keputusan dan jangan bikin ibunya bingung kira-kira harus yang mana, sementara kondisi ibunya kan masih masa persusuan gitu kan, dimana ya tugas menyusui lebih utama gitu. Jadi usahakan yang menyusuinya dulu itu yang diutamakan. Tentang bagaimana pilihannya membayar fidyahnya atau kodoknya yaitu dikembalikan ke keputusan ayahnya. Jadi ayahnya nih yang harus mengambil peran. Mana yang harus saya pilih ya? Yang mana yang harus Umu Gozi pilih? Kemudian ini di sisi lain bayi saya sekarang berusia 6 bulan baru mulai MPASI sedikit. Katanya kalau makan bayi banyak, lambung dan usus belum kuat. Nah, bagaimana sebaiknya? Nah, ini terkait MPASI itu bukan sedikit dan banyaknya ya Umu Gozi, tapi melihat tanda kesiapan anaknya. Jadi, tanda kesiapan anak itu
salah satu adab makan itu kan duduk gitu. Udah bisa duduk belum? Tulang punggungnya udah tegak atau belum gitu kan? Kemudian kemampuan mengunyahnya seperti apa? Jadi kalau di kita tuh di Sentra Laktasi Muslimah memang mengikuti WHO yang minim 6 bulan sudah mulai diperkenalkan, tapi kita tidak mutlak. Kalau tanda kesiapan itu belum ada gitu kan, pencernaan belum siap gitu, dipaksain makan banyak ya kasihan juga. Jadi bukan perkara banyak atau sedikitnya, tapi melihat tanda kesiapan anaknya. Kemudian apa namanya, ibunya memilih jadinya puasa supaya anaknya makannya banyak, dipaksa jadi makan banyak kan jadi nggak benar juga gitu kan ya. Jadi apa namanya, yang diprioritaskan tetap menyusuinya, karena walau bagaimanapun MPASI ini statusnya tetap hanya pendamping teteh. Jadi yang utama tetap menyusui ya. Jadi kalau ibunya memilih untuk puasa, bukan jadinya memaksa anak makan banyak, enggak, tapi ibunya yang disiapkan. Seperti di materinya Bidan Toti kemarin, bagaimana menyiapkan tubuh tetap fit, tetap sehat, menjalani puasa meskipun dalam kondisi menyusui begitu ya. Jadi kalau ibunya nggak mampu, anaknya juga nggak siap ngelihat ibunya puasa gitu kan, ibunya asal-asalan nyiapin persiapan puasanya sampai berdampak ke asinya jadinya berkurang gitu ya, terus anaknya jadi dehidrasi, jangan dipaksakan gitu, karena yang utama tetap menyusuinya bukan MPASI-nya. MPASI-nya tetap hanya pendamping gitu ya, karena tetap ibunya ada pilihan rukhsah. Semoga terjawab ya. Umu Gozi hadir nggak hari ini? Tadi Ana lihat Ada ya. ada, alhamdulillah Umu Gozi. Oke, baik. Kita sambil rehat dulu sejenak. Silakan suster boleh minum lagi. Kita mau memaparkan video sponsor ya. Silakan kakak operator boleh di-share. Nah, ini ada dari yang tadi sudah saya sebutkan ya. Di antaranya sponsor-sponsor kita yaitu dari Kiyoshi Buku, kemudian Akika, Suaranya nggak ada ya? terus Suaranya nggak ada. kemudian juga dari ini ya Tumblr, Masya Allah pusat. Masya Allah. Nah, khimar ini untuk khimar gendong ya. Aku lagi pakai himarnya dari Lalo. Masya Allah. Jazakallah khairan, khimar Dalila. Nyaman banget ini buat olahraga juga. Masya Allah. Ini bahannya juga ringan banget ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini dari Amala Skin. Jazakumullah khairan. Ini skincare untuk para ibu-ibu ya yang mungkin juga sangat-sangat membutuhkan nih. Ini sangat ramah untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Karena terbuat dari bahan-bahan yang insya Allah aman. Apa deodoran ya? Ya, ini deodoran terbuat dari tawas ya. Kemudian juga ini parfum.
Masya Allah. Jazakumullah khairan yang sudah membantu ya untuk sponsor-sponsor juga. Nah, ini untuk mengatasi kulit kusam nih. Are you ready? Belgi dari propolis, Masya Allah. Masya Allah, berlimpah banget ini ya. Banyak banget. Ini Hmm. dari toko buku Bunaya Book. Jazakumullah khairan yang sudah memberikan sponsor berupa buku-buku, dan insya Allah nanti kalau misalkan yang tadi udah bertanya tuh ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah menjawab, insya Allah dapat hadiah. Kayaknya kemarin juga udah seru ya, banyak yang dapat hadiah tuh. Oke, mungkin ini tadi mengulang ya. Baik, kita cukupkan. Baik, jazakumullah khairan, Kakak Prata sudah dibantu, dan terima kasih juga yang sangat banyak ya untuk para sponsor yang sudah membantu berjalannya dari acara ODK ke-9 ini. Alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa, Bunda Operator. Insya Allah. Selanjutnya di sini kita masih Suaranya nggak keluar ya. sebentar ya. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Nah, Ini hari Minggu mungkin banyak yang supporting system nemenin para istrinya jalan-jalan mungkin ya. iya. Nge-mall. Lupa jadwal Zoom hari ini. Iya, Masya Allah, nggak apa-apa. Sambil ini aja, kuis aja lagi ya. Ini 3 apa 2? Kita coba 2 dulu ya. 2 kuis mungkin dari kakak Sentra Aktasi Muslimah yang menjadi relawati di bagian Bekasi. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Yang mau bertanya langsung via chat atau Iya. raise hand ya. Yuk. Silahkan. Baik. Kita masih ada sih sebenarnya waktu sampai 10.15 untuk pertanyaan. Ini udah 10.52 Teteh. 11.15. Mohon maaf. Kasih pertanyaan aja. Oke. Kuis lagi. Kuis lagi Teteh. Masih ada ya hadiahnya banyak? Masih banyak. Suster Ali, silakan. Banyak tuh. Silakan Suster Ali Siap-siap atau ya. Siap-siap Ya. ya. Ini pengennya raise hand sih. Ya. Jangan dari chat ya. Oke. Raise hand ya. Iya. Kunci ASI lancar apa? Raisen yo. Kunci ASI lancar ada 3 poin. Raise hand. Raise 1, hand, 2, yang bisa 3. Kunci ASI lancar. Kunci ASI lancar. Pertanyaannya, Masya Allah mudah sih. Kunci ASI lancar. Ayo. Ibu Ita lagi, coba yang lain. Yang lain ada yang tahu? Selain Ibu Ita double nih nanti hadiahnya. Tuh, siapa? Oh, Ibu Almarifah juga kemarin sudah. Ini Teh Yolan. Alma udah gitu kemarin?
Sepertinya belum. Alma kemarin Teh siapa? Almaripa. Coba kita tanya dulu. Boleh dibantu dinyalakan kakak operator? Halo, Assalamualaikum. Umu Almaripa kemarin Waalaikumsalam. sudah dapat hadiah belum? Kemarin menjawab di chat aja sih, Bu. Oh, jawab di chat. Iya. Katanya dapat hadiah tidak? Kenapa? Dapat hadiah tidak? Oh, udah. Udah ya. Sudah. Iya. Baik, kita coba kasih kesempatan yang lain dulu ya. Boleh. Oke. Umu Yolan, silakan. Aku tahu. Tolong ditulis lagi ke operator. Hadiah. Assalamualaikum. Salah. Kembali. Silakan Umu Yolan. Iya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah tahu jawabannya? Kunci ASI lancar apa? Insya Allah ada apa? Hormon oksitosin, terus prolaktin, terus apa? Itu ya. Breast care-nya tuh kayak pijat pijat payudaranya supaya lancar gitu bukan sih? Ya betul, membuka saluran ASI-nya Oh gitu. iya, melancar. Dengan pijat laktasi. Iya. Ya benar ya, jadi ada sinergi hormon oksitosin, prolaktin, dan membuka saluran ASI dengan pijat laktasi. Dicatat ya Mbak Panitia, buat Bunda Yolanda. Terima kasih, jazakillahu Iya, khair. jazakallah khairan. Oke. Kita Ini ada pertanyaan. Oke, di sini kita ada pertanyaan masuk dari Umu Almaripa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yusus mau bertanya apakah ada bedanya khasiat ASI kanan dan kiri, pernah dengar tapi lupa penjelasannya, mungkin. Sekian, terima kasih. Apa bedanya khasiat ASI kanan dan kiri itu nggak ada beda, tetap sama. Apa namanya, kalau orang mitos itu kan satu nasi satu sayur, itu nggak benar. Tetap dua-duanya kiri dan kanan produksi ASINya sama gitu. Kalau misalkan nggak dirangsang ya produksi ASINya yang satu bisa mati juga gitu ya. Jadi sama kiri kanan gitu Teteh. Oke. Jadi nggak ada ya, ya? Nggak ada bedanya, sama aja kiri kanan. Yang ngebedain itu ada ASI depan sama ASI belakang teh. Fore milk dan hind milk itu ada di dua-duanya, di payudara kiri dan kanan. ASI depan, fore milk itu tinggi protein dan laktosa. Kalau ASI bagian belakang yang lebih kental itu tinggi lemak gitu. Jadi yang ngebedain itu ASI depan dan ASI belakang, bukan payudara kiri dan kanan. Jadi ketika pas awal disusui dan mungkin nanti agak udah berapa lama gitu ya? Iya. Kalau yang ASI depan itu lebih bening, jadi nggak ada tuh kalau orang awam pasti bilangnya, iya ASINya kok encer, padahal ya itu ASI depan yang tinggi laktosa sama protein memang encer, tapi itu dia bisa menunaikan rasa haus anaknya gitu. Kemudian bagus juga buat otak gitu. Kalau lemak itu dia buat otot, jadi kalau untuk mengenyangkan itu dikosongkan payudaranya, menyusut sampai dapat lemaknya. Nah, itu bisa untuk ototnya gitu. Ada lagi apa? Ada pertanyaan lagi? Katanya ini disuruh testimoni nih peserta. Iya, boleh.
Coba pengen tahu, tuliskan testimoni yang paling terbaik di sini ya. Boleh mau ini aja sih, coba ngomong. Siapa yang mau memberikan testimoni setelah mengikuti ODK 2 hari ini? Silakan boleh raise hand ya. Atau coba kita panggil aja deh Ibu Ita. Ibu Ita sebagai nenek pengen denger nih. Ibu Ita boleh dibantu kakak operator untuk dicari namanya Ibu Ita. Coba kita ajak ngobrol. Ibu Ita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Mangga. bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ita mengikuti testimoni, memberikan testimoni. Kenapa? Testimoninya apa ya? Intinya sih alhamdulillah jazakillah khairan kasiron untuk semua tim Salma, Bunda Arit dan suami serta siapa? Bidan Toti ya, yang semua apa sih namanya? Aduh nggak bisa ngomong anak jadinya. Bayangkan ketemu saya langsung, Bu Ita. Alhamdulillah kita kan pernah ketemu sama Suster Ari sama Neng Intan waktu di Cimahi ya. Iya. Jadi jangan grogi. Jadi apa ini teh banyak yang harus diomongkan tapi nggak bisa keluar gitu dari apa ya jadinya asa gimana gitu gemper gitu ya kalau kata orang Sunda. Intinya sih Saking Masya Allah. senengnya ya Bu ya, saking senengnya kita ketemu langsung meskipun lewat Zoom. Ya betul Bu Suster seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah saya juga senang banget nih. Karena kan susah ketemunya ya. Alhamdulillah Allah pertemukan lewat Zoom ini. Alhamdulillah ada takdir iya. Ya, intinya sih semua materi yang dipaparkan oleh semua pemateri sangat bagus dan insya Allah bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan mungkin bisa diberikan kepada orang lain ya, yang ya saudara atau tetangga dekat atau yang selainnya gitu. Apalagi ya. Intinya sih seperti itu aja lah, Bu Suster. Bermanfaat banget, intinya sih bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat banget. Itu aja mungkin ya. Ya. Makasih banyak Bu Ita testimoninya. Mudah-mudahan bisa ketemu lain kesempatan ya. Insya Allah Garut semoga yuk, ada. bikin event di Garut. Iya, Masya Allah. Semoga bisa nih ke Garut. Insya Allah. Bu Ita mungkin nanti bakal jadi relawati Garut. Bisa Insya Allah, Insya Allah siap. Siap. Insya Allah semoga memudahkan. Jazakillah khairan Bu Ita atas testimoninya. Masya Allah gemes katanya. Deg-degan. Baik. Ini katanya kita diminta untuk menanyakan testimoni ke Ibu Almarifah. Karena beliau udah 2 kali terus nanya kemarin. Coba, Assalamualaikum Ibu Almarifah, boleh dibantu kakak operator? Assalamualaikum Ibu Almarifah. Iya, waalaikumsalam. Ibu, kami pengen tahu testimoni Ibu setelah mengikuti ODK 9 selama 2 hari ini dan juga di grup kan ya. Itu bagaimana Ibu? Silakan. Testimoninya. Jadi lebih paham aja mengenai kan baru menjadi ibu menyusui. Jadi paham apa ketika kita tidak berpuasa itu apa yang kita ambil, apa langkah yang kita ambil gitu.
Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Menguatkan langkah, menguatkan ya untuk melangkah gitu, biar nggak ragu ya. Iya. Terus pusing. Masya Allah. Ada lagi kah, Teteh? Jazakallah khairan ya, Teh. Bunda Alma ya. Ibu Alma. Saya Neng Alma. ini saya mau memberikan satu lagi nih. Enggak, saya panggil deh siapa yang pengen memberikan testimoni, nanti dapat hadiah, insya Allah. Ayo, siapa yang mau memberikan testimoni? Atau saya panggil lagi masa ya? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Ini Nih, Bunda Bunda Arit. Arit. Masya Allah. Bunda Arit nih. Bunda Arit boleh muncul atuh. Kemarin Assalamualaikum Bunda. kemarin Bunda Arit tuh udah bisa mengucapkan salam loh. Iya. Masya Allah. Satu kalimat salam juga melepas rindu. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda Arit. Ini dari Darila, katanya Bunda Arit menyampaikan jazakumullah khairan kasiran Darila, nyaman dan amat buat Aman buat aman aktivitas. buat aktivitas. Foto ini mau olahraga masa pemulihan. Masya Allah. Emang nyaman banget himarnya. Alhamdulillah, masya Allah. Bahannya juga Jazakumullah adem. khairan. Ya udah, saya panggil aja. Ini saya mau acak deh, dia nggak pernah muncul. Ada sistem. Sebentar. Oh, ada Bunda Arit nih. Bunda Arit, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Boleh disebutin kakak operator Bunda Arit nih. Ya. Apa? Diklik lah. Diklik itu apa masih bundanya biar disorot. Nah, Masya Allah. Lagi ini. Bunda, salamnya lagi dong buat Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gak bisa berkata-kata kalau begini. Bunda, Masya Allah ditunggu apapun pergerakannya. Selalu. Aduh, anaknya lagi. Sehat terus Bunda ya. Amin. Masya Allah. Ini dapat doa dari Bunda Ita, Masya Allah. Semoga Bunda Arit dan keluarga selalu sehat dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Ta'ala, serta Allah angkat sakitnya tanpa bekas. Amin. Masya Allah. Amin, Masya Allah. Terharu. Terharu, suka jadi mellow. Saking semangat ya Bunda. Ini saya nemenin pengen terus Bunda nih. Bunda nemenin kita terus Iya, santai. mungkin Suster Adi mau menyampaikan perjuangan akhirnya jadi pemateri. Akhirnya kenapa nih? Ya itu karena malu aja gitu Bunda Arit dengan kondisi beliau ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya gitu. Masih terbatas dalam kata-kata gitu, tapi beliau nggak berhenti gitu. Tangan kirinya yang terus bergerak meneruskan dakwah apa yang beliau ada dalam pikiran dan hatinya untuk dituangkan dalam kata-kata yang disampaikan ke relawati untuk terus diteruskan. Jadi ya di situ saya kadang aduh, saya masih sehat gitu kan, ya udahlah berusaha untuk terus meneruskan semampu saya gitu, meskipun ya dengan banyak keterbatasan. Mungkin minta doanya juga buat teman-teman supaya kita tetap bisa istiqomah gitu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ada yang belum tahu, jadi boleh nggak ya cerita tentang Bunda Arit?
Jadi Bunda Arit ini sampai akhirnya sakit ini beliau qadarullah riwayat tensinya tinggi. Beliau berusaha menyempurnakan penyusuan buat anaknya. Mungkin kalau supporting sistemnya nggak ngerti gitu ya udah kamu minum obat aja gitu. Sementara kan obat-obatan jantung, obat-obat saraf kayak gitu ya, itu kebanyakan keras dan mempengaruhi produksi ASI. Yang beliau pikirkan adalah bagaimana anak-anak beliau terus bertumbuh, memperoleh hak-haknya. Kebanyakan supporting system nggak berpikir bagaimana anak ini yang akan meneruskan perjuangan dakwah orang tuanya gitu kan, bekal dari proses penyusuan ini. Sampai akhirnya ya tensi beliau tinggi. Waktu ke Cimahi juga pas pelatihan Relawati Bandung tuh tensi beliau tinggi sampai 180 per berapa ya, sebelum dibekam juga 200 sekian gitu. Kok masih bisa aktivitasnya, nggak ngerti, nggak habis pikir. Mungkin beliau sakit tapi nggak pernah dirasa, terus berjuang untuk umat. Di situ yang ada perasaan saya malu kalau nggak bergerak gitu kan. Ya, beliau terus berjuang, terus menunaikan penyempurnaan penyusuan buat anaknya meskipun dia dengan mengorbankan. Ya inilah ihsar tertingginya gitu, beliau mengorbankan ya udah saya nggak usah minum obat, yang penting anak saya tunai penyempurnaan penyusuannya. 7 anaknya beliau semuanya ASI dan beliau riwayat tensi tinggi tuh udah lama banget gitu. Jadi ya malulah teman-teman kalau misalkan teman-teman nggak menyusuin tanpa uzur syar'i gitu kan ya. Beliau juga ada uzur sebenarnya untuk tidak menyusui karena beliau tensinya tinggi. Kalau yang nggak ngerti supporting sistemnya pasti nyalah-nyalahin gitu kan ya. Bunda maaf ya Bun, saya ngerasa perlu menyampaikan ini karena nggak ada yang cuman tahunya Bunda sakit, nggak tahu kenapa Bunda sampai sakitnya tuh gimana gitu, teman-teman nggak tahu. Member binaan banyak yang nggak tahu gitu. Ya, insya Allah perjuangan ya yang kita juga sebenarnya bingung gitu ya Umnya, kita mau menyampaikan bagaimana tapi mau berkeluh kesah, mau kenapa mungkin Allah takdirkan begini, tapi ya Bunda yang mengalami sendiri tabah dan tetap berjuang. Beliau membuat materi-materi buat kita semangat, kita yang menyampaikan pakai tangan kiri beliau aktif tetap gitu ya. Dan untuk kita yang sehat walafiat gitu, Allah berikan kesehatan, jangan pernah patah semangat untuk berjuang apapun gitu ya dengan dakwahnya masing-masing, karena memang manusia ini diciptakan untuk ibadah, salah satunya itu juga berdakwah. Ya dakwahnya dengan keadaan masing-masing, sampaikanlah satu ayat ya, sampaikanlah walau satu ayat. Saya juga pernah nanya gitu ke seorang ustazah, kalau misalkan kita nggak mampu gimana? Ya mampu yang kamu mampu aja, jangan yang nggak kamu mampu gitu. Dan jazakumullah khairan Bunda Arit sudah mentarbiyah kita atas izin Allah melalui wasilah Bunda Arit, menjadikan mungkin Bunda Arit qadarullah Allah berikan ujian sakit, jadinya kayak mungkin ya kita jadi pecut buat kita juga loh, kalian kemana aja sih gitu, masa nunggu Bunda sampai sakit dulu gitu baru kita bergerak gitu kan ya. Jadi ya satu sisi mungkin jadinya ya kita tetap harus bersyukur atas ujian ini gitu kan, jadinya ya Bunda memberikan kesempatan buat kita meneruskan dakwah ini gitu, belajar dan mencoba. Iya. Kalau teman-teman yang di sini tahu ya, Bunda Arit ini waktu kemarin sebelum beliau sakit itu
padat banget jadwalnya. Iya, itu saat Masya Allah. saat serangan itu beliau lagi pendampingan loh. Lagi pendampingan di bulan Ramadan gitu kan, makanya kaget banget kita. Insya Allah. Kenapa kita ulang-ulang terus? Karena itu penyemangat buat kita dan penyemangat buat Bunda Arif juga. Malah kayaknya semangat buat nyemangatin kita ya kita yang harus menjadi mana nih perubahannya, mana nih semangatnya. Mungkin dari masing-masing sampai Bunda Arif bilang gak apa-apa di media sosial. Mungkin baru bisanya di situ atau nggak apa-apa nggak jadi pembicara saya kayak aku gitu ya. Tapi coba yang lain gitu. Mungkin yang ada yang awalnya cuman ibu rumah tangga ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ngegayat temennya, ayo belajar. Tahu-tahu bikin komunitas, tahu-tahu ini ada nih yang saya kemarin dapat cerita dari Suster Ari, salah satu member Santa Kasih Muslimah di Sinergi itu tesis ya itu beliau katanya latihan renang jadi trainer dan ya mungkin memang belum waktunya gitu ya untuk menjadi trainer, tapi niat awalnya itu pengen ngebantu member-member sama untuk bisa renang. Ngebantulah itu kalau kita di Bandung tuh ada kegiatan ibu hamil, itu ada salah satu kegiatannya berenang. Ya, untuk mensiarkan olahraga sunnah gitu. Itu mungkin beliau nggak jadi relawan di sana tapi tergerak gitu. Ya. Alhamdulillah. Ada ini ya aliran rasa ya. Dari Budian Pratiwi, Masya Allah saya juga ingin share sebuah cerita bahkan saat sakit di rumah sakit waktu itu. Masya Allah Masya Allah saya juga ingin cerita sebuah cerita bahkan saat di rumah sakit dan pertama kali sadar belum bisa komunikasi lancar, masih mikir untuk mempa-ASI karena ini Bunda Arif waktu itu seperti ini kondisinya. Ini maksudnya cerita Bunda Arif atau Budian ya? Budian. Pernah mengalami juga. Ya Bunda Arif juga gitu kemarin baru sadar langsung masih berusaha untuk mempa-ASI-nya gitu. Bunda Ari ternyata. Oh cerita Bunda Arit, iya betul, Masya Allah. Menyimak ya cerita Bunda Arit di Instagram. Ya beliau saking ingin menunaikan haknya anak ya yang diingat bagaimana supaya bisa mempa-ASI dalam kondisi beliau yang seperti itu, Masya Allah. Ada doa. Gak nyangka Suster Arit cerita apa curhatin saya waktu rumah saya di Sidoarjo. Gak apa-apa ya Bun, memang biar banyak yang tahu bahwa memang yang Bunda perjuangkan tuh ya anak-anak Bunda supaya jadi penerus yang lebih baik dengan proses menyusui yang Bunda perjuangkan gitu. Masya Allah, sahabatku. Sampai surga ya Bun ya, sahabatan. Insya Allah. Amin. Dari Ummu Fadila, Masya Allah, semoga menjadi pahala jariah untuk Bunda. Support sistem beliau dan seluruh tim juga yang mau mengembangkan. Amin. Terus dari Bunda Tati, Masya Allah, Bu Arif, Ibunda kami, guru kami, Masya Allah. Nah, kita sudah lewat 3 menit ya, 11.18. Bunda jazakumullah khairan jadi cerita. Tapi kayaknya tuh buat membakar gini semangat. Buat membakar semangat gitu. Masa kalah sih gitu. Harus untuk Budian Pratiwi sahabatnya Bunda, Masya Allah. Selalu mewek kalau ingat momen-momen itu. Iya benar, buat penyemangat ya Budian ya, Masya Allah. Masya Allah. Kita sahabat semuanya ya. Sahabat sesurga insya Allah. Amin. Cari ya kalau nggak ketemu saya nanti di surga. Amin. Saling cari Bunda Arif juga.
Amin, baik. Kita lanjut dulu nih, saya mau menyampaikan mengenai challenge yang kemarin mungkin udah ada yang nyobain bikin gitu ya. Challenge ODK 9 Salma berhadiah voucher uang tunai total 300.000 untuk 2 orang pemenang dengan kategori yang pertama, resume terbaik dengan nilai harga vouchernya 150.000 dan satu review ODK 9 terbaik dengan nilai harga juga 150.000. Jadi ada 2 kategori, yang pertama resume terbaik dan yang kedua review ODK 9 terbaik. Caranya, yang pertama buat resume materi atau review tentang ODK 9 Sentra Kasih Muslimat, versi kamu semenarik mungkin, mau bentuknya apa, tulisannya dibikin apa gitu yang cantik-cantik gitu ya atau apa, tapi isinya berkaitan dengan materi. Kemudian juga untuk review boleh bikin feed, story kayak gitu ya. Silakan. Kemudian yang kedua diposting ke akun Instagramnya, bisa berupa story atau feed, reels dengan hashtag ODK 9 Salma, hashtag spesial bulan Ramadan. Pastikan akun kamu tidak di private ya. Atau bagi yang tidak memiliki Instagram, boleh posting di feed Facebook kamu. Jangan lupa, yang ketiga, jangan lupa follow, mention, dan tag Bunda Arit ya, @arit_widowati, @sentrafleksimuslimah, @wonder.baby, @tabina cokata, sebentar nih, tabina cokatalog, kemudian @yuanita_umar, @gunaya_book, @kiosibuku, @lia.purbosadi, @alhadidf, @pusat souvenir kantor, @darila official, @amaleskin, @toko_hb, dan @a2_store. Keempat, kirim link postingan kamu ke Bunda Eriska. Jangan lupa ini ya, dikirim linknya di wa.me_62812222661304. Yang kelima, batas maksimal kirim link postingan hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam. Dan yang terakhir, keputusan juri dalam menentukan pemenang tidak dapat diganggu-gugat. Jika ada kendala atau pertanyaan, jangan sungkan japri Bunda Rizka ya. Terima kasih. Baik, itu berkaitan mengenai challenge, dan sekarang kita lanjut kepada siap-siap ya. Bentar. Oke, mungkin itu saja untuk pengumuman challenge. Itu Buat bikin resume boleh ya. boleh, tapi tetap mungkin ya kalau bisa mah ditambahin juga. Jangan hanya postingan screenshot gitu. Kayak misalkan yang didapat apa, terus yang dipahami apa gitu, boleh. Ditambahkan aja tulisan dari Bunda Almanya. Gitu. Setuju. Boleh. Kemudian Oke. Nah, ini saya juga mau nyampain juga berkaitan tentang hadiah. Ada tambahan hadiah berupa voucher buat dipakai sendiri atau dihadiahkan kepada saudara atau orang lain, khusus peserta ODK 9 yang ikut menyimak kemarin atau hari ini, diberikan hadiah khusus voucher belanja sebesar 30% di PO ke-8 @darila official. Wah, Masya Allah nih.
Masya Allah dapat hadiah voucher lagi, udah dapat hadiah banyak, dapat hadiah voucher lagi. Khusus yang hadir hari Ya, ini yang dan hadir, kemarin. yang hadir di Zoom ya, yang hadir di Zoom hari ini dan kemarin. Ya, jangan kasih tahu yang lain. Hadiahnya 30% potongan, 30% voucher belanja ya, diskon nih, diskon 30% nih. Jadi silakan boleh nanti menghubungi ini aja ya, admin atau sebentar ya, saya tanya. Nanti hubungi ke admin yang ada di grup aja, Admin. salah satunya ya, antara Bunda Rizka atau Bunda Laras. Silakan konfirmasi aja. Nih, perkenalkan nama, kemudian alhamdulillah saya ikut kelas kemarin dan Hadir di Zoom. ya hadir di Zoom kemarin dan hari ini ya. Atau langsung ke darilahnya juga boleh Iya. ngasih bukti itu kali ya. Boleh, boleh. Screenshotan Nih, ikut dari pertama sama hari ini. iya, yang ikut 2 hari. Iya, silakan ya. Baik, siap-siap nih. Ini tuh Umu Amar tuh Bunda Meisita bukan ya? Mana tuh? Nah itu ya betul-betul kirim SS aja dari Darila ya untuk yang mau dapet diskon. SS keikutsertaan kemarin sama hari ini langsung ke Darila official aja di Instagramnya. Iya, betul. Nah ini Umu Amar Bunda Meivita fansnya sama nih. Masya Allah. Nggak pernah absen dari ODK 1 sampai sekarang ODK 9. Masya Allah. Mau ngasih testimoni nggak nih Bunda Meivita? Udah belum tadi? Belum. Kita Belum coba ya? tanya yuk. Mau nggak nih? Boleh dibantu kakak operator di open mic. Assalamualaikum Bunda Mevita, Umu Aman. Dan udah beberapa kali juga menang challenge review kalau nggak salah. Masya Allah nih. Paling rajin. Hati-hati nih. Rajin semangat yang lain. Nggak pernah berhenti untuk belajar. Masya Allah. Iya. Masya Allah saya juga nggak asing nih beliau. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Apa alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah bihair. Masya Allah, alhamdulillah. Boleh cerita Dari ODK pertama sampai kenapa sampai seniat itu ikut ODK 1 sampai sekarang ODK 9 nggak pernah lewat. Ya, alhamdulillah. Kesempatan ya dari Allah, nikmat juga untuk bisa mengikuti forum dari Salma, dan ya saya jadi mau nangis sih. Ya terbaru yang sempat kemarin juga ketemu sama Bunda Arif saat konseling di persalinan ketiga saya, dan ya menetes air mata saat ketemu beliau, teringat ilmu yang beliau sampaikan gitu ya, dan sangat ya bermanfaat juga bagi saya. Saya juga mencoba untuk mengajak yang lain, menyampaikan apa yang saya dapatkan. Ya, jadi nangis ini. Masya Allah, nangis Dengan, bahagia, terharu ya Bunda ya. Insya Allah, mungkin ini yang jadi penyemangat juga yang Bunda saya Arif miliki nggak pernah juga, gitu. berhenti untuk dakwah. Di sini Bunda Mevita juga mengambil peran kalau menuntut ilmu juga bagian dari dakwah kan ya Bunda ya, gitu. Masya Allah. Masya Allah, jazakillah khairan. Terus membersamai Salma hingga hari ini. Ada lagi yang mau disampaikan Bunda Mevita? Masih larut
Masya Allah. Boleh, Umu Amar, boleh pakai video biar bisa ngobrol sama Bunda. Memungkinkan tidak? Masya Allah. Bisa di ini Dibantu kakak Prata di spotlight juga bisa 3. Masya Allah, pejuang tangguh nih. Bunda Maivita tuh pejuang VBAC juga nih. Bagaimana bisa melahirkan sesuai fitrah. Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran untuk semuanya. Iya, Ci. Amin. Iya. Allah. Terima kasih banyak ya Bunda Maivita. Tuh, dikasih jempol sama Bunda Arit. Belum pernah ketemu kalau sama saya, tapi apa namanya ya ukhuwahnya tetap terasa aja gitu. Kalau di Salma tuh ya begitu rasanya. Kayak jadi kayak keluarga gitu. Masya Allah. Ada lagi yang mau disampaikan Bunda Maivita? Cukup insya Allah. Masya Allah, jazakillah khairan atas apa kesediaannya memberikan testimoni, dan terima kasih juga atas setianya membersamai dakwah Salma. Masya Allah. Masya Allah. Patut ditiru nih sama yang lain. Beliau ilmunya juga udah tinggi, tapi tetap nggak pernah berhenti untuk belajar. Udah khatam ilmu-ilmu dari Salma tuh, karena memang ikut terus. Event Salma tuh nggak kelewat gitu. Masya Allah, biiznillah. Kayaknya kita tanyain satu-satu yang di balik layar juga. Siapa nih? Barangkali ada tadi tim Relawati. ada tadi tuh ada. Nah, Ambuna nih kita coba tanya. Ambuna ini belum jadi relawati, tapi beliau juga sama. Udah membersamai- OTW sih. Beliau membersamai Salma juga semenjak kita belum jadi relawan juga. Iya, boleh dibantu ke Kak Prata coba Ambuna. Lagi ini enggak Lagi standby? riuh nggak nih? Udah mau jadi relawati. Bismillah. Assalamualaikum Ambu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambu, kenapa mau aja direpotin jadi admin di grup? Motivasi Ambu apa kok mau sih nemenin kita dakwah Salma? Nah ini Ambu ya jadi supporting system juga ya buat teman-teman. Itu maaf ya nggak bisa pakai video lagi sambil ini nih di dapur. Ya, Apa-apa Ambu? Ambu ada mau kasih doa buat Bunda Arit? Apa aja Ambu kalau Atau ada yang apa mau mau disampaikan? Semoga Bunda semakin sehat. Terima kasih telah Bunda dan rekan-rekan Salma, terima kasih telah mengajak saya untuk berkecimpung dalam dunia dakwah ASI. Masya Allah. Motivasinya waktu dulu sih awal-awal ya hanya untuk berbagi ilmu yang cuman sedikit itu, mengajak ibu-ibu untuk menyusui anaknya sampai 2 tahun. Dulu kan cuman tahu karena ASI itu yang terbaik ya, belum tahu tentang perintah menyusui, kewajiban, dan lain-lainnya. Sejak kenal Salma, oh ternyata begini, begitu. Ya, alhamdulillah semakin bertambah wawasan dan motivasi dalam menunaikan ibadah kewajiban menyusui selama 2 tahun. Masya Allah.
Ya ini Ambu tuh working mom ya Ambu ya. Iya, Tapi masih. tetap aja mau tengok-tengok grup jawab-jawab pertanyaan dari member binaan. Padahal belum jadi relawati Salma, tapi mau aja repot. Makasih banyak loh ya. Mudah-mudahan Iya, nanti sama-sama. jadi relawati Salma. Amin, Amin. insya Allah. Ya, Untuk kata Bunda Fadila, Ambu syukron suka jawabin pertanyaan aku katanya. oh iya, sama-sama. Walaupun jarang nongol sekarang memang, aduh ya begitulah. Nah, ya namanya Iya. ibu punya bayi ya. Iya, Segitu juga alhamdulillah. iya, Makasih banyak loh. iya, Insya sama-sama Allah. suster. Jazakillah khairan. Jazakillah khairan. Ambu ini juga pekerja. Ya, Ya, udah sibuk Masya kerja Allah. tapi masih Tapi mau- Masya Allah semangat gitu. Coba saya pengen nanya nih yang jadi ketuplak siapa ya? Coba Mbak Laras. Mbak Laras. Di balik layar tadi beliau yang ngaji nih. Assalamualaikum Bunda Laras. Waalaikumsalam. Bagaimana sudah selesai tadi acaranya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa standby sampai yang ini. Masya Allah. Masya Allah. Gimana? Bunda, mangga mau ada yang disampaikan? Silahkan. Apa ya? Bingung. Terima kasih jazakillah khairan buat semuanya, pengisi, narasumber, tim Salma yang terlibat, dan peserta, terus Bunda Arif juga yang percaya ya, walaupun begitu ya Bun, mohon maaf kalau ada kurangnya gitu untuk pelaksanaan hari ini gitu. Di balik itu semua pasti acara ini bisa terlaksana karena izin Allah gitu ya. Ya Allah banget gitu. Maksudnya kita intinya pengen tetap berbagi, tetap bisa mendampingi ibu-ibu semua untuk menghadapi bulan Ramadan gitu ya, bersiap. Bumil, Busui, dan semua ibu-ibu semoga tetap menyambut bulan Ramadan dengan ilmu dan dengan sukacita lah gitu, bahwa kita bersiap dengan semangat walaupun kita busui bumil, kita juga insya Allah bisa mendapatkan keberkahan bulan Ramadan yang sama dengan yang lain. Dan semoga dengan ini juga jadi ajang silaturahmi ya bagi para followers Salma mungkin ya, terus juga member binaan tadi yang beberapa disebutin gitu. Semoga ini jadi ajang silaturahmi kita, setiap ada ODK bisa kenal langsung, bisa ngobrol langsung gitu sama Suster Ari gitu ya, yang mana banyak fansnya kan. PIH gitu kan, ini dia Suster Arinya gitu, nanya langsung. Jadi ini tuh sebenarnya adalah kesempatan yang bagus banget, karena mungkin kalau by text kan mungkin Suster Arinya kadang-kadang pendek gitu jawabnya, atau misalnya lagi slow respon. Nih kebetulan sebenarnya kita ketemu langsung sama Suster, jadi yang fansnya ayo sebenarnya nanya gitu, momen nanya, momen cerita gitu, curhat sebenarnya bisa. Tapi setelah ini juga sebenarnya nanti di grup insya Allah tetap bisa dicurhatin Suster Arinya ya Sus ya. Insya Allah. Insya Allah. Tanya-tanya gitu, ada Bunda juga yang itu kan bener kan, itu kata Bunda Fadila, ya Suster Ari tuh kayak galak tapi ternyata pas lihat di Zoom ingin peluk. Masya Allah, enggak kok, nggak galak. Ya maaf ya. Kakak nih udah dibully. Masya Allah, soalnya aku pernah ditegur. Oh, bukan ditegur, itu dikasih sayang ya Sus. Kayak galak tapi gimana? Maaf ya, maaf. Pokoknya itu Kayak galak, artinya tapi sebenarnya aku sayang.
Kalau nggak digalakin malah nggak sayang ya, karena galak itu makanya secara sayang, jadi kita lebih perhatian, Masya Allah. Gitu, jadi sebenarnya bisa digalak tapi ngangenin tuh. Nanti juga Mbak Toti juga masih ngedampingin juga tuh di diskusi, sesi diskusi di grup. Jadi yang bagi yang mungkin belum kepikiran mau nanya apa, di Zoom ini boleh nanti dilanjutin pertanyaannya, mungkin baru kepikiran setelah makan siang misalnya, setelah sholat zuhur boleh dilanjutin di sesi grup diskusi, nanti bisa langsung dijawab sama Suster Ari, sama Mbak Toti, Pak Rahmat, dan Bunda Arit juga. Itu aja mungkin ya, Mbak Intan dan Sus. Terima kasih banyak, semoga barokah ilmunya dan semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Amin. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin sampaikan dulu. Ternyata fansnya banyak juga nih, setelah Masya Allah. Insya Allah. Ini setelah Bunda Arit. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Jazakumullah khairan juga untuk tim-tim yang sudah mendukung adanya acara dari ODK 9 ini. Saya juga Masya Allah nih berkesempatan ya mungkin langsung terjun di sininya, di balik layarnya saya nggak tahu, tapi jazakumullah khairan juga untuk teman-teman relawan, untuk member-member yang mungkin juga ini siapa sih gitu ya. Ya saya udah lama gitu kan nggak berkecimpung, tapi masih dicari gitu sama teman-teman untuk bisa kontribusi juga. Ini Masya Allah, alhamdulillah. Kita ada mau lagi diajak testimoni. Budian, assalamualaikum Budian. Boleh dibantu? Dian Pratwi. Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Budian, boleh apa cerita-cerita nih? Apa aja yang mau disampaikan? Kata Bunda Arif, apa mau jadi relawati Salma enggak gitu ya? Masya Allah. Iya. Apa ya ceritanya? Masya Allah sih, kalau saya memang awalnya dulu kenalan sama Bunda Arit itu juga mungkin bagian dari pengaturan terbaik Allah ya, karena waktu itu saya posisi anak kedua dan anak pertama saya tidak berhasil ASI 2 tahun, kemudian tapi saya berniat di anak kedua bisa sukses ASI gitu. Kemudian yang teringat waktu itu kan karena memang dakwah ASI masih belum, tahun 2011 kala itu dakwah ASI masih belum semasif sekarang, jadinya iya sebenarnya iya yuk. Jadinya apa ya, masih kurang banyak literasi dan membaca. Tapi alhamdulillah sejak kenal Mbak Arit, mengikuti ya sebentar ngomong dulu. Mengikuti sepak terjangnya Bunda Arit, kemudian semakin kesini ngerasa kayak ingin ikut ambil bagian gitu ya, walaupun masih belum banyak ilmu saya, tapi niat untuk jadi support system itu sudah ada, cuma ya mungkin karena belum ada kesempatan untuk ikut pelatihan relawati juga, jadi ya sementara bantu-bantu yang bisa dibantu saja dari balik layar. Ya, semoga nanti ada kesempatan ikut pelatihannya ya Bun. Iya. Insya Allah. Masya Allah, jazakillah khairan. Khairan Budian, Masya Allah. Jadi ditunggu yang terbaik bagi Allah ya, semoga bisa menjadi partner dan juga menyebarkan ilmunya yang sudah didapat gitu, menemukan partner-partnernya di sana juga yang lebih, yang satu visi misi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Masya Allah, jazakumullah khairan Budian. Baik,
Kita sudah pukul 11:43 karena memang sebenarnya sampai 11:50 untuk sesi tanya jawab. Nanti tadi yang disampaikan oleh Bunda Laras, jika ada yang ingin bertanya, baik itu secara apa ya, tulisan, itu bisa di forum diskusi kita nanti dimulai setelah pada zuhur, dan insya Allah mungkin kita mulai langsung ke sesi foto saja ya, siap-siap, nanti baru kita ditutup. Adek foto. Gue dibantu kakak operator, itu cara fotonya di klik tengah sama itunya apa namanya, sama layar kuncinya, bisa klik yang tengah terus sama yang layar kuncinya, pakai 2 tangan. Sebentar ya, saya izin Kembali ke layar. balik layar ke backstage. Ini. Mau di screenshot tapi nggak semua. Baik. Kalau sudah siap ya, yuk yang sudah pakai jilbab atau pakai cadar boleh dibuka. Iya. Malu. 1, 2, siap kakak operator? Siap. 1, 2, 3. Sudah? Udah. Ke bawahnya yang Nah, belum bawah masuk lagi. semua nih. 1, 2, 3. Ada yang mau masuk lagi? Yuk. Yuk. Pada kemana Kenang-kenang ini? Sudah? Lagi. 1, 2, 3. Yang bawah sudah? Yang mau boleh. Di scroll. Nah, muncul lagi nih. Nah, muncul. 1, 2, 3. Yang nih pada mau muncul nih. Baru pada muncul ya kita lakukan. Kalau buat mungkin dibuka videonya. Yuk, dibuka yang dulu lain video. Kerudung. Kerudungnya dipakai. Mari kita berfoto. Sudah siap. 1, Mbak 2. Dia, mana kepalanya? Mbak Dia nggak kelihatan. Mbak Dia ini. turun Mbak. Nah. 1, 2, 3. Yang lain nggak mau nih. Apaan ya? Sambil ini. Udah mau operator? Udah. Oke. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai untuk pematerian, juga mungkin aliran rasa ngobrol bareng, ternyata mungkin nggak semua ya, tapi insya Allah nanti di grup lebih leluasa dan lebih banyak bisa menjalin silaturahmi ya. Silaturahmi bersama tim Relawati Salma yang ada di Bandung, yang ada di Surabaya, yang ada di Bekasi, kemudian ada di sekarang ada baru nih di Magelang, terus juga ada di Magetan ya, ada di Malang, sama terakhir deket Jogja tuh Klaten, Magelang. Magelang, Klaten, Wonogiri. Iya, Masya Allah tuh banyak banget lah, banyak banget. Nah, Bangkalan sebelum- juga ada. Bangkalan. Saya mau nyampein dulu nih rumah Salma sebelum kita tutup. Rumah Salma yang bisa dikunjungi untuk ya silaturahmi secara langsung. Yang pertama, rumah Salma di seluruh Indonesia ya. Yang pertama ada
Rumah Salma Sidoraya, Perumahan Istana Mentari, Blok D3 nomor 11, Jalan Raya Cemengkalang, Sidoarjo. Itu daerahnya Bunda Arit, bisa Rumahnya ketemu. Bunda Arit ini. Rumahnya Bunda Arit ya, Masya Allah. Tetap jadi Masya base camp Allah. buat konseling di bagian depannya itu untuk Masya rumah Salma. Nah, baik. Yang kedua, Iya, Bunda Arit juga tetap suka ini. dampingi konseling Masya loh. Allah. Jadi Masya Allah, tangan kiri beliau tetap bisa mijit, mantap deh pokoknya. Kemarin juga tetap ngedampingin konseling. Kalau butuh konseling dari beliaunya online gitu, tapi kalau offline-nya beliau bisa didampingi oleh relawan yang lain gitu. Masya Allah. Masya Allah, baik. Yang kedua, Rumah Salma Gresik, Perumahan Royal Emran Blok H nomor 57, Mojowuku, Kedamaian, Gresik. Yang ketiga, Rumah Salma Jombang, Jalan Joho Kepuh, nomor 342, RT 1 RW 2, Joho Sluimprit, Sumobito, Jombang. Yang keempat, Rumah Salma Nganjuk, Jalan Gubernur Suryo, nomor 32, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Yang kelima, Rumah Salma Madiun, Jalan Gambir Sawit Selatan, Gang 1, Sogaten, Kota Madiun. Yang keenam, Rumah Salma Magelang, Perumahan Marislan, Blok Edelweiss A2 Jetis Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, kode pos 56172. Yang ketujuh, Rumah Salma Malang, Perum Grand Arumba, F11, Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Malang, kode pos 65143. Banyak banget ya ini. Rumah Salma Bekasi, Rumah Salma Cikarang, Rumah Salma Depok, Rumah Salma Cibinong, Rumah Salma Malang ini ada di Perum Grand Arumba ya. Kemudian Rumah Salma Bekasi Rumah ada Salma di Bekasi di Komplek Patria Jaya. Rumah Salma Cikarang, Perumahan Villa Mutiara Cikarang, Rumah Salma Depok, Perumahan Mutiara Sentosa, Rumah Salma Cibinong Bogor, Cempaka Residen Blok C4, Rumah Salma Cimahi, ini rumahnya Suster Ari ya, Masya Allah. Base camp, Jalan Kanda Atmaja nomor 10. Rumah Salma Kabupaten Bandung, Jalan Ciguruwik, Perum Citramas Blok C, Cinonok, Bandung, Kabupaten Bandung. Rumah Salma Subang, Babakan Sukajaya, RT 1 RW 5 di Subang, Kasomalang. Rumah Salma Sumedang, Gang Mawar 1, Desa Hegarmana, Kecamatan Jatinangor, Sumedang. Rumah Salma Klaten, Gabugan, Candirejo, Ngawen, Klaten. Rumah Salma Wonogiri, Gria Sehat di Wonogiri, Bulusur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Rumah Salma Bangkalan, Madura, Jalan Salak 7, Karungnas Kamal, Bangkalan. Rumah Salma Palu, Jalan Hang Tuah, Lorong Bukit Sofa, Blok C, Taliase, Kecamatan Mati Kulore, Sulawesi Tengah. Sampai ke Palu ya kita. Luar Pulau Jawa baru di Palu. Sama ini di Lombok. Oh iya, Lombok ada. Tapi ini Lombok masih ini Teteh, masih pelayanan posyandu lansia. Ya. Mudah-mudahan kedepannya Lombok bisa juga pelayanan konseling menyusui. Amin. Ya. On the way. Amin, Insya Allah. Di Jalan Pariwisata Banyumulek, Dusun Banyumulek Barat, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Bukan di Kediri, Jawa Timur. Lombok ya, Masya Allah. Banyak banget ya, Masya Allah. Semoga Allah luruskan niat kita dan juga bisa nih yang dekat-dekat merapat ke Rumah Salma.
Baik, mungkin juga izin memberikan informasi ya. Oke. Ini double suara. Kalau operator boleh dicek ada yang on kayaknya. Sebentar ya, saya mau menyampaikan juga sedikit mengenai layanan dari Fidyah ini. Ada Fidyah, Sentra Kasih Muslimah menyiapkan Fidyah, menyalurkan Fidyah dengan penyaluran ibadah fidyah melalui Askar Ramadan 20.000 per hari sudah mencukupi Bunda. Jika dilebihkan itu lebih baik. Pembayaran ibadah fidyah bisa via rekening Yayasan Askar Ramadan di Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia dengan nama Askar Mandiri bisa di 14200 1453 4217. Dan di Bank Syariah 388 kosongnya ada 4 388. Siap disalurkan untuk penerimaan manfaat duafa hingga 20. 9 wilayah NTB dan NTB. Di kita juga sama ya, tim Salma juga turut bantu penyebaran fidyah. Insya Allah amanah, tim kita tersebar di banyak wilayah, insya Allah bisa penerima manfaatnya jauh lebih banyak insya Allah. Nah, di sini kami juga support dakwah ASI bersama Sentra Kasih Muslimah. Jangan lupa follow dan simak akun sosmed kami ya, Bunda, baik di Instagram, FB, YouTube, di @Sentra Kasih Muslimah. Ini pelayanannya ada, bisa dilihat ya, ada di layarnya masing-masing. Di antaranya konseling laktasi online dan offline, pendampingan dan pemeriksaan ibu hamil duafa oleh bidan Salma, pemberian sembako bagi ibu hamil dan menyusui duafa, posyandu lansia duafa. Dakwahnya kelas prenatal untuk ibu hamil dan menyusui sesuai Al-Quran dan Sunnah, kajian laktasi di masjid, instansi warga masyarakat dan komunitas, pelatihan relawati pendamping ibu menyusui di tiap kota di Indonesia, dakwah laktasi di pelosok, dakwah penguat akidah selama kehamilan, menyusui dan menyapih, mendampingi atau konseling ibu hamil dan menyusui, dan terakhir kelas khusus kajian para persalinan nih. Suster Ari udah pernah ngisi juga, dan tim-tim yang lain juga ya, Sus ya. Banyak juga ya, kita bukan cuma konseling setelah melahirkan aja ya, Sus. Masya Allah. Bahkan sekarang ada yang remaja, jadi pembinaan untuk pemudi khususnya pemudi ya. Gitu. Iya, Masya Allah, Bunda Bidan juga berkecimpung di sana ya, menjadi ngebahas tentang kesehatan reproduksi ya beliau. Untuk akil balik. Nah, ada Askar Kesehatan. Ini kita biasanya menyalurkan mengenai duafa ya. Duafanya itu ada posyandu lansia, kemudian juga duafa, cek itu ya, cek gula darah, itu juga cek kesehatan. Baksos apa? Duafa khusus duafa. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang ya dari kami. Syukran jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa ya, yang biasanya terakhir untuk majelis, yaitu doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berikan keridhaan dan juga menjadi pahala buat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan mempersiapkan untuk sholat zuhur. Hari terakhir, jadi mohon dimaksimalkan ya di grup nih nanti. Kemarin Sister Ari
mungkin belum muncul, hari ini akan muncul. Silakan bertanya yang banyak. Dadah, assalamualaikum. 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 Jazakumullah khairan. Nggak akan ngumpul dulu panitia? Enggak biasa.